Halo semua, selamat pagi. Selamat pagi. Jadi, perkenalin kami dari kelompok 7. Pada pagi hari ini, kami bakalan persembahkan video mengenai konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Nah, ini nih materi yang cocok banget nih buat kalian yang suka ngelanggar peraturan di sekolah. Jadi, simak videonya ya. selamat menyaksikan. Sama seperti di masyarakat, pelanggaran minimal di sekolah mendapatkan sanksi. Saya ingin bertanya, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi setelah terjadinya pelanggaran kesepakatan? Sidang jawab. Dan yang ketiga, dia merah.
Bagaimana konsekuensi pelanggaran kesepakatan dalam perdagangan internasional? Baik, mohon izin menjawab dari pertanyaan Riko. Tadi Riko bertanya, apa sih prinsip penting yang harus diperlukan untuk membuat kesepakatan? Nah, yang pertama itu kepentingan bersama. Kenapa? Karena pastikan kesepakatan menguntungkan semua pihak yang terlibat sehingga semua merasa adil dan puas. Yang kedua yaitu keterbukaan dan komunikasi. Jaga komunikasi yang jujur dan terbuka dengan semua pihak terlibat dalam kesepakatan. Dan yang ketiga yaitu dengan hubungan yang baik. Mempertimbangkan dampak kesepakatan terhadap hubungan pihak lain dan mengusahakan untuk menjaga hubungan yang baik. Dan yang keempat yaitu win-win solution, yang dimana usahakan untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, bukan hanya satu pihak saja. Dan yang kelima yaitu hukum dan peraturan. Pastikan kesepakatan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku pada masa ini. Bisa dimengerti? Baik. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan konkret. Untuk memperbaiki situasi setelah terjadinya pelanggaran kesepakatan, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, identifikasi pelanggaran. Yang kedua, komunikasi. Dan yang ketiga, berbicara secara konstruktif. Saya terima. Izin menjawab untuk pertanyaannya Gemindra. Kesepakatan yang terjadi dalam perdagangan internasional memiliki berbagai konsekuensi yang dapat mempengaruhi negara, perusahaan, dan individu. Beberapa konsekuensi umum termasuk: 1. Akses ke sumber daya. Kesepakatan perdagangan dapat memberikan akses lebih baik ke sumber daya alam dan bahan mentah dari negara lain yang dapat membantu memenuhi kebutuhan produksi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional yang lancar dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan negara ekonomi suatu negara. Yang ketiga, kesepakatan kerja. Ekspansi perdagangan internasional dapat menciptakan kesempatan kerja baru dalam sektor ekspor dan industri terkait. Yang keempat, keuntungan konsumen. Lebih banyak produk dan harga yang lebih kompetitif bisa menguntungkan konsumen. Dapat diterima? Terima kasih. Nah, jadi itu tadi nih, kita udah membuka sesi tanya jawab dan terima kasih untuk yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi kita sekarang bakalan lanjut di sesi games. Nanti bakalan ada hadiah yang menarik, jadinya semangat ya. Dan untuk gamesnya bakalan dilanjutin dijelasin oleh Adi. Terima kasih. Nah, jadi nama gamesnya itu adalah piramida gelas. Semua kelompok akan dibagikan beberapa gelas. Lalu, gelas tersebut akan disusun membentuk piramida. Nah, gamesnya itu, semua kelompok akan menyusun gelas tersebut menjadi bentuk piramida setelah hitungan 3. Jadi metodenya itu adalah cepat-cepatan. Kelompok yang sudah selesai menyusun piramida gelas wajib mengangkat tangan dan menyebutkan nomor kelompok. Kelompok yang sudah mengangkat tangan dan sudah menyusun piramida akan mendapatkan sebuah pertanyaan dan wajib untuk dijawab, karena pertanyaan itu bisa dijawab, karena yang bisa dijawab akan menjadi poin. Lalu jika tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut akan dilempar ke kelompok lain. Dan untuk sistem gamesnya, setiap 2 soal selanjutnya gelas akan terus bertambah. Nah, jadi di sesi pertama ini ada 10 gelas dibagikan. Jadi kalian menyusun gelas itu per 4 baris, 3 baris, 2 garis, 1 garis. 1, 2, 3.
apa yang ada di pikiran. Kesepakatan tuh di pikiran kita tuh dimana mereka yang membuat kesepakatan itu harus sama-sama menguntungkan dan sama-sama setuju tentang kesepakatan tersebut. Baik, kelompok 2 mendapatkan 10 poin. Yang lain bukunya ditutup ya. Untuk soal selanjutnya, jumlah gelas kita sama. Siap? Satu, dua, tiga. Pertanyaannya, menurut kalian tujuan dari norma sekolah itu apa sih? Tujuan dari norma sekolah. Apa tadi ya? Menurut kalian tujuan dari norma di sekolah itu apa? Ya. Bisa diskusi kelompok kami. Tujuan adanya norma di sekolah itu adalah untuk mengatur para siswa dan juga mendisiplinkan para siswa dan juga membuat tata tertib agar siswa tidak membuat pelanggaran. Ya. Kelompok 8 mendapatkan 10 poin. Dimulai, gelas diposisikan ke arah atas. Sudah? Tolong ya, yang itu tampaknya. Oh ya. Siap? 1, 2, 3. Sebutkan sanksi jika melanggar norma di sekolah. Waktu 2 menit untuk berdiskusi. Izin menjawab. Jadi sanksi yang diberikan jika melanggar norma di sekolah yaitu mungkin adalah pengurangan poin kedisiplinan. Terus kalau misalkan sudah parah akan terjadinya pemanggilan orang tua ke ruang BK. Terus adanya pengucilan dari warga sekolah dan juga jadi bahan omongan gitu di sekolah. Baik. Untuk soal selanjutnya, jumlah gelas kita sama. Kita sama. Gelas diarahkan ke atas. Ke atas. 1, 2, 3. Untuk pertanyaannya, apa perbedaan norma dengan kesepakatan?
Kita bakalan beri waktu semenit. 30, 20. Menjawab. Jadi konsekuensi itu menurut kami adalah hasil atau akibat dari suatu kegiatan yang kita lakukan. Enggak, salah. Siap, bisa diterima. Siap? Darah ke atas. 1, 2, 3. Menurut kalian, apakah pelanggaran kesepakatan selalu bersifat sengaja? Dan tolong memberikan penjelasannya kenapa. Tidak, karena mungkin setiap orang memiliki pemikiran dan kepribadian mereka yang berbeda. Jadi untuk mencapai beda-beda. Oke, kurang tepat lagi. Oke, silakan Bapak. Apakah pelanggaran kesepakatan selalu bersifat sengaja? Sebelumnya perlu ditegaskan kembali kalau kesepakatan itu sendiri kan artinya itu kayak suatu hal yang sudah disepakati bersama-sama yang sesuai dengan yang menguntungkan satu sama lain gitu loh. Jadi udah pasti kesepakatan itu kan disetujui oleh bersama-sama di sebuah lingkaran tersebut. Jadi apakah kesepakatan itu selalu disengaja untuk dilanggar? Itu tentu tidak, nggak selalu disengaja. Kenapa? Karena bisa aja ada faktor-faktor lain. Contohnya saja seperti saya tadi pagi, yang dimana sabuk saya ketinggalan di sekolah kemarin. Nah, saya dapat poin, itu tuh tidak disengaja. Namun kembali lagi dengan pengertian dari kesepakatan yang sebelumnya saya jelasin. Mungkin ada tambahan dari kelompok. Bahwa dikatakan bahwa pelanggaran kesepakatan itu tidak selalu disengaja. Itu bisa jadi tidak disengaja karena orang itu kadang-kadang bisa faktornya itu salah satu faktornya lupa. Kalian semua pasti sering lupa dong, sama misalnya telat bangun, terus habis itu sabuk lupa juga, terus bawa buku saku. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk dari ketidaksengajaan. Nah, jadi itu bisa menjadi salah satu faktor kenapa pelanggaran kesepakatan itu tidak selalu disengaja. Super banyak. Karena hampir semua kelompok skornya seri, jadi kami minta penambahan soal, yaitu kelompok 2 dan kelompok 8 akan berlawan untuk mendapatkan juara 1 dan 2. Ada kelompok 3 dan juga 8 untuk mendapatkan juara 3. Untuk kelompok 2 dan 8, 1, 2, 3. Menurut kalian, apa itu pelanggaran kesepakatan? Coba jelaskan. Tidak menjawab pelanggaran kesepakatan. adalah di mana satu pihak itu melanggar atau tidak menepati janji kesepakatan yang ada yang disepakati bersama. Baik, kelompok 2 berhak mendapatkan juara 1. Untuk kelompok 3 dan 6 siap-siap.
Tangannya. Tangannya. 1, 2, 3. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan jika kalian melanggar norma? 30 detik. Pertama, kita harus menerima kalau kita melakukan kesalahan atau melanggar norma itu. Kedua, kita harus menerima konsekuensinya. Baik. Untuk perwakilan kelompok yang mendapatkan juara, kita bagi tempat. Kamu dapat mobil loh. Wow, dapat motor. Kamu dapat Lamborghini. Dapat Lamborghini. 1, 2, 3 cekrik. 1, 2, 3 cekrik. Baik, berikan aplaus buat semua dulu. Jadi ini pembahasan materi yang kesekian. Jadi mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi dalam penyajian materinya. Kemudian kelompok-kelompok penyaji lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi dalam mengemas. Nah, tadi ada satu hal yang sangat bagus dari kelompok 7 di mana kalian membahas materi tentang konsekuensi terhadap pelanggaran kesepakatan itu membawa atau membahas tentang tata tertib sekolah. Karena itulah sebenarnya belajar. Artinya apa yang anak-anak lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu kita bawa ke kelas. Sehingga masalah yang kita bahas tidak jauh dari kalian. Semua yang kalian hadapi, semua yang kalian laksanakan di keseharian itu yang terbawa sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, ternyata setelah saya menyimak, di antara kalian banyak yang belum paham tentang tata tertib. Contohnya ketika ditanya apa konsekuensi melanggar tata tertib, sampai bingung. Padahal yang pertama itu memang karena di sekolah kita ada pemberian poin 100. Siapapun yang mendapatkan siapapun siswa di Sakura diberikan poin 100. Itu modal. Nah, kemudian ketika anak-anak melanggar, maka poin 100 itu dikurangi. Oke, dikurangi. Maka ketika poinnya 0, maka anak-anak akan diberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang anak buat. Jadi sebelum 0 itu nanti ada tahapannya. Ketika 50 poinnya sudah turun nih dari 100 menjadi 50, maka pemanggilan orang tua, dan ketika 0 maka akan menjadi pengembalian orang tua. Itu sebenarnya kesepakatan yang sudah kalian buat dengan metrae 10.000. Tapi sekarang ini tuh dibalik itu, sehingga tadi itu agak sedikit masalah, dia mendapat poin. Jadi nanti kalau kita tidak jelaskan ini seakan-akan mendapat poin itu hal yang positif, padahal itu negatif, ya kan? Jadi biasanya ketika bicara poin itu pasti positif itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengurangan poin. Yang kedua, peringatan lisan. Setelah itu tertulis itu pemanggilan orang tua, dan itu skorsing. Bahkan paling akhir itu adalah
pengembalian kepada orang tua. Nah, inilah sebenarnya konsekuensi dari aturan. Nah, rekan-rekan, mudah-mudahan dengan dibahasnya oleh kelompok 7 di kelas ini, maka tersosialisasi dengan baik apa semestinya yang anak-anak lakukan terhadap tata tertib sekolah dan apa konsekuensinya ketika anak-anak melanggar kesepakatan sekolah. Jangan sampai ini ketika anak melanggar, terlambat datang, terus dikasih tahu seakan-akan itu hal yang biasa, sehingga mengulang lagi, bahkan yang lain akan mengikuti. Nah, mudah-mudahan dengan tersosialisasi begini, tata tertib lebih bisa kita jalankan dan kalian paham bahwa ketika melanggar tata tertib ada konsekuensi yang harus diterima. Itu yang pertama yang ingin saya bahas. Yang kedua, yang ingin saya bahas tentang pertanyaan dulu. Pertanyaan siapa tadi? Mana dia bertanya ya? Oh iya? Nggak, duduk aja dah. Norma dan kesepakatan. Prinsip yang harus dipertimbangkan dalam membuat kesepakatan. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya. Ini yang harus ketika siapa tahu anak-anak membuat kesepakatan. Siapa tahu besok anak-anak diwarisi rumah yang akan dikontrakkan oleh orang tua kamu, maka ketika anak-anak membuat kesepakatan antara anak sendiri dengan pengontrak, itu harus membuat kesepakatan sebelum ada perjanjian kontrak mengontrak rumah. Yang pertama tentu harus ada niat baik dulu. Tidak boleh asal bulus, harus niat baik bahwa anak-anak mengontrakkan kepada seorang rumah anak itu tujuannya apa? Agar membantu orang yang tidak punya rumah sehingga dia punya tidak kehujanan dan tidak kepanasan. Nah, walaupun ada imbalan, tapi ada niat baik di sana. Tidak boleh nanti menjebak orang. Itu niat baik. Kemudian yang ngontrak juga sama. Jadi dia ingin mengontrak karena niat baiknya bahwa dia hanya ingin mendapatkan tempat berteduh yang bisa mungkin karena dia berkeluarga, dia bisa melindungi keluarganya dari panas dan hujan. Itu niat baik dulu. Oke? Setelah ada niat baik, kemudian yang kedua harus ada equality, equal, persamaan. Gitu. Jadi harus sama itu. Yang ngontrak dengan yang mengontrakkan harus sama. Nggak boleh ada begini, nggak boleh. Karena ketika bicara asas hukum atau prinsip hukum, itu harus ada equality before the law. Semuanya harus sama di hadapan hukum. Setelah itu adalah saling menguntungkan. Dan itu semua sebenarnya disebutkan oleh kelompok penyaji, ya, saling menguntungkan. Jadi apapun kesepakatan yang kita buat harus saling menguntungkan. Tidak boleh berat sebelah, tidak boleh yang satu untung, yang satu rugi, tapi semuanya harus menguntungkan. Itu, nah kira itu dulu yang saya tekankan aja. Dan banyak sebenarnya yang perlu diperhatikan ketika membuat kesepakatan. Nanti ketika membuat kesepakatan itu di dalam klausul anak-anak membuat kesepakatan itulah nanti dituangkan apa hak dan kewajibannya. Kemudian apa sanksinya ketika ada salah satu dari para pihak ini one prestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya. Itu, oke? Udah langsung jawabnya. Yang kedua apa? Ya, yang kedua. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi setelah terjadinya pelanggaran kesepakatan? Apa yang dilakukan? Langkah-langkah apa yang dilakukan dalam rangka memperbaiki situasi setelah terjadinya pelanggaran? Dalam rangka memperbaiki setelah situasi pelanggaran kesepakatan. Jadi langkah pertama tentu ada penegakan hukum, ya kan? Jadi kalau tidak ada penegakan hukum dalam rangka menjaga kesepakatan ini, maka akan buyar. Ini harus dulu ada sanksinya dulu. Kemudian sanksi ini harus dilaksanakan dengan konsisten. Nggak boleh nih, katakanlah seperti sekolah, si A melanggar diberikan sanksi, si B karena dekat dengan si B ditoleransi, itu nggak boleh. Harus itu konsisten dulu. Kemudian setelah kita konsisten dalam rangka menjaga kesepakatan ini, tentu kita harus saling menghormati. Bahwa ketika kalian diberikan sanksi, hormati orang yang memberikan sanksi. Karena itu bukan karena tugasnya, bukan karena keinginannya, tapi karena tugasnya lah dia melakukan itu. Ketika pembina OSIS katakanlah mencatat anak-anak di buku saku, itu bukan karena keinginan beliau,
atau teman anak-anak di OSIS, bukan keinginan OSIS itu, bukan, tetapi karena perintah dari sekolah, perintah dari tata tertib bahwa OSIS harus melaksanakan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus ikhlas. Kenapa saya bilang ikhlas? Di saat anak-anak melanggar aturan, di saat anak-anak wan prestasi terhadap kesepakatan yang dibuat, anak-anak harus ikhlas menerimanya, bahwa salah itu manusiawi. Jadi jangan ketika salah terus pura-pura benar, mencari pembenar, menyalahkan orang lain, itu yang tidak boleh. Maka ketika setelah terjadi pelanggaran, inilah yang wajib. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita harus bertanggung jawab terhadap perilaku yang kita lakukan, apalagi terkait dengan pelanggaran kesepakatan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Yang terakhir dia Pak Edi. Bagaimana konsekuensi pelanggaran kesepakatan dalam bidang lain selain sekolah, misalnya jalan internasional atau yang lain? Pokoknya begini, intinya apapun kesepakatannya, apapun pelanggarannya, tentu mengacu dari kontrak yang dibuat. Karena di kontrak itu pasti ada dua, hak dan kewajiban serta sanksi. Kenapa ada sanksi? Karena ada kewajiban. Di saat ada orang yang tidak melakukan kewajiban, maka perlu ada sanksi. Sehingga dengan cara inilah, maka kesepakatan itu bisa kita tegakkan. Kesempatan itu bisa kita laksanakan. Dan tidak ada kesempatan bagi para pihak untuk kontestasi. Termasuk di dunia internasional sekalipun, tetap juga sama seperti itu. Karena pada dasarnya, hukum internasional dengan hukum nasional hampir sama. Cuma subjeknya yang berbeda. Kalau hukum nasional mungkin subjeknya ada perorangan, individu. Tapi kalau di hukum nasional lebih banyaknya apa? Negara. Nah itu kalau kita bicara hukum nasional dari samanya. Karena memang sih di dalam hukum internasional masih ada terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa hukum internasional berbeda dengan hukum nasional. Ada yang mengatakan sama. Tapi pada dasarnya adalah hampir sama sebenarnya. Cuman yang membedakan ini skupnya internasional, ini skupnya nasional. Itu ya sebenarnya. Ya, tapi pada intinya ketika terjadi pelanggaran harus ada sanksi. Karena bicara tentang kontrak harus ada hak dan kewajiban dan sanksi. Saya kira itu yang disampaikan. Baik, sekali lagi kita dengar Bapak Ibu. Baik, itu dia tadi persembahan dari kelompok kami. Dan maaf jika ada banyak yang kurang, kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Rama Santi. Om Santi Santi Santi.